ببركة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, monpas epidemi ini bisa diperkirakan tak kira dua jadwal. Mas betong kali bodoh males biasa. Kalau nggak bukan, insya Allah mentara pengajian, memberi pengajian lebih boleh. Insya Allah saya malas. Insya Allah banyak malas. Ya biasa kita manusia, tapi sebaik-baiknya manusia adalah saya tak pernah noroe rasa malesan kecuali dengan semangat untuk berubah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam Burdah, "Wan nafsu katifli in tuhmilhu shab'ala, hubbi ar-radha'i wa in taftimhu yanfadhil." Yang Burdah ini disebutkan bahwasanya wan nafsu, hawa nafsu ini katifli seperti bayi. In tuhmilhu shab'ala, terus kibo akoro terus akhiran dah bisa. Wa in taftimhu yanfadhilu. Apa yang mengumpamakan bayi ya, pengen dipisah dari ketika dia mampu nyusu ya. Ketika nyusu mau diberhentikan itu harus paksa. Beri ini sebaik, beri ini macam-macam. Nah, seperti itu nafsu. Ketika nafsu membela terus ada penjok. Tapi pun ibri sebaik, ya ada kalanya tidak mampu untuk melakukan hawa nafsu tersebut. Intuh minhu syab'ala hubbi radha'i wa intaftimhu yanfadhil. Mana mampu ini bayi. Masa bayi terus menyusu sampai umur 10 kan enggak. Umur 2 tahun mulai disapit. Mulai mampu ibri sebaik, ibri ini. So aja tak boleh minum air susu tersebut. Akhirnya ketika sudah dipisah, disapit, akhirnya ambu sudah si bayi ini tak boleh untuk menyusu kepada ibunya. Seperti itu juga yang namanya hawa nafsu. Coba tegoro terus sampai sekali-kali kita gak mengaji. Maklesar bersenya nafsu, ambu tak boleh sehingga kita bisa semangat untuk beribadah. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah malam hari ini adalah malam 10 Muharram, malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gelap ini banyak tak puasa gelap. Insyaallah ya. Ada ya. Insyaallah ada. Ya, supaya ingat supaya ya muslimin yang puasa ini. Saya tak bisa ala covid. Seumpamanya ini, saya ala covid, Rabu tak bisa puasa. Soal ala covid, ala Kemis tak bisa dia masih Nabi Nabi saya ala boleh belum boleh ala Jumat tak bisa saya ala Jumat itu tak libur ala hari Minggu kan libur apa sampai masa nyari dunia lolong jangan dunia kalau mati tak kira pernah itu mati sambil ordina untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun tak ala ko hari Minggu ya hari Minggu puasa. Jumat ta'ala kau yang ala hari Jumat tak puasa. Pokoknya dalam 1 bulan Muharram sampai tak puasa sekali. Kau tukainya ala kau penting memberikan nafkah wajib. Tapi kau tukainya mon mate tak kira ibu besek tak kira ibu harta. Tapi contoh baik selingi ketika kita selesai untuk mencari nafkah. Konjokot kon ala komalolok ketika hari libur ibadah Allah Subhanahu wa taala. Lejekan orang sekarang Rabu apa anu beb alako, Kamis alako, Jumat alako. Bila libur Minggu beb, ya Minggu puasa. Tapi sampai bisa ya kalau kebila ko dia. Macam nu tak ada ibadah. Kakak piori na ibadah lako. Pas si mon mate, kan kita motor apa. Bade saya kubur bi akan sana. Ada bodoh, saya bodoh ini saya bodoh, mon bodoh saya tom begini pas ekelong no atau ekalong na bodoh mas-masan anak na pasti mau cak ini enggak coba buru dulu ekalong na bodoh mas-masan atau buru dulu kalah
mas-masan diberi kalau itu tak kira pernah nipu senyaman harta untuk ke akhirat, untuk masuk ke barzah, bertemu dengan para malaikat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kayaknya selingi hidup itu dengan beribadah coba ya konarena untuk nyari punya marolo. Itu kayaknya di dalam 10 Muharram banyak kejadian-kejadian yang sangat-sangat istimewa sehingga bisa lakuna akuasa pahalana bisa mengampuni dosa-dosa kita di tahun selama 1 tahun ke belakang. Di selama 1 tahun ke belakang semua dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kita berpuasa tanggal 10 bulan Muharram. Ini catatan. Tapi dianjurkan oleh Rasulullah berpuasa ceperang alat sabolo nama lolo. Tanggal sana di sabolo. Gelap kebumi kemis. Mon bisa. Mon tak bisa ngalak kemis di Jumat. Sabolo bisa beles. Mon tak bisa ngalak tanggal sabolo nama lolo. Soalnya ini sudah apa? Pamungkasnya. The best ini ya. Ya. Dalam 1 bulan saya paling istimewa ini tanggal sabolo. Kepalanya ini berdiri kita tanggal sabolo. Monbian tak puasa tanggal sabolo kasta karya kastana. Soalnya ini pahalanya bisa mengampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun ke belakang. Yang pun itu dosa-dosa. Niatnya ya seperti biasa. Anda selalu menyebutkan tahu saya bukan niat mengakui bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Madura, boleh pakai bahasa Cina, boleh pakai bahasa Jawa, ataupun pakai bahasa Sunda, bebas. Yang penting ngakui bahasa isyarat. Kayak itu lah. Ya, sampai ngakui bahasa isyarat. Mau ngakui bahasa isyarat, oleh tapi dengan catatan harus orang bui. Nah, itu ya. Niatnya gimana? Nawaitu sawma ghadin yauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin yauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia, saya niat besok untuk berpuasa hari Asyura sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kaula niat lakuna puasa sunnah hari Asyura karena Allah Subhanahu wa taala. Madura, pulau, tak tahu. Coba tak bayar dengan tidak coba dulu gitu. Nah, mun bahasa Sunda ya tak tahu dia, bahasa Jawa tak tahu dia. Bebas sudah, kalian jangan merepotkan untuk berbahasa Arab. Enggak. Yang penting kalian niat itu dengan hati, benar dengan lisan. Lisan sunnah dilafazkan. Waktu kayak ya. Niat yang wajib itu di hati. Yang kita elafazkan kita atas lah puasanya. Tak seumpamanya ini. Nawaitu kan biasa nama Ramadan. Nawaitu sawma ghadin. Seumpamanya nih. Tidak dilafazkan sah. Yang penting niat dengan hati. Yang penting kalian niat dengan hati. Sudah niat. Sudah. Di mana di hati? Cukup. Tapi sunnah untuk dilafazkan. Nah, ketika dilafazkan, bebas dia bahasa Madura, bahasa Cina, bahasa apa boleh sudah. Saya penting niat lafaz itu sunnah, di hati itu wajib. Betul kan? Nah, besok 10 Muharram. Nah, setelah besok ini berpuasa Ayyamul Bid 12, 13, 14, 15 boleh pokoknya di dalam bulan Muharram sunnah kita berpuasa walaupun sebelum detik boleh keng semangat tak ada biasa mentakir sebulan detik ngalak tekak merah telur hari bahare saya penting dalam bulan Muharram sampai tak puasa karena puasa di dalam bulan Muharram itu 1 hari selain tanggal sabolo ya, selain tanggal sabolo, tanggal setom sampai sangat 11 tanggal bolo, selain tanggal 10. Pahalanya orang yang berpuasa selain tanggal 10-nya, pahalanya ini adalah dia mendapatkan pahala dari Allah seakan-akan dia berpuasa 1 bulan penuh sebelum hentai 30 hari. Jadi ngalak sehari bayu
selain tanggal sabolo ini lah, selain tanggal sabolo. Mon sabolo pahala nagoon oleh pahala tusana esabora sarang makiran selama 1 tahun ke belakang dan mendapatkan pahala seperti dia berpuasa 1 bulan penuh. Jadi double mengambil sabolo. Makanya Anda bilang besok ini tanggal sabolo ini adalah pamungkas. Ya, pamungkas. Monanuna kepalanya ini besok. Mon tak bisa lakukan puasa sampai kalakuanna tak puasa. Mon tak bisa mele dalam 1 bulan sampai tak puasa sekali. Masa alam kau malolo? Iya beb, saya nyari dunia beb. Sekarang beb, kau apa? Kau bangun masjid, oh tak apa aku. Mon berak, kau apa aku? Gimana beb? Nyari nafkah beb usia. Jangan ngemari orang nyari nafkah. Ki hari libur, iya sih anda nyari simule. Nyari akhirat hidup. Cukup. Mon untuk nyari nafkah, cukup gelu. Ketika hari libur, isi dengan berpuasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sare. Masa anda puasa berak sare? Cerai-cerai dulu. Nah, kemudian nih di antara keistimewaan tanggal 10 banyak, sebenarnya banyak. Tapi ini kalau sagu nih ya tentang keistimewaan bulan 10. Kenapa tanggal 10 bulan Muharram itu istimewa? Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya pada tanggal 10 bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diterima taubatnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Adam ini diterima taubatnya, tapi waktu kayak taubatnya Nabi Adam diterima sebabnya apa? Karena Nabi Adam membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bakun ini ya, bakun saya paling mulia kanjeng Nabi. Kita bangga dengan para Rasul, bangga dengan para Nabi, tapi juga lupa ya, paling yang harus pantas dan wajib kita banggakan adalah Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam terima taubat pada tanggal 10 Muharram karena sebab membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ini cerita sabun tentang Nabi Adam ya. Nabi Adam ini umur rakyat cuma sangat panjang umur. Anak Nabi Adam ini punya anak berjumlah 40 anak. Ya, anaknya Nabi Adam ini berjumlah 40. Nabi Adam ini punya anak namanya Nabi Syed alaihi salam. Kan saya ini kisah kita. Anak Nabi Adam siapa? Habil, Qabil, berak dua. Ya, itu dah ya. Padahal anak Nabi Adam ini ada berjumlah 40 anak. Anaknya Nabi Adam berjumlah 40 anak. Nah, di syariatnya Nabi Adam, Siti Hawa ini ketika hamil pasti kembar laki bini. Hamil laki bini. Seperti itu. Kecuali satu nabi, yaitu Nabi Syed alaihi salam. Itu anaknya Nabi Adam. Lah dia itu ketika Nabi Siti Hawa ini hamil, isi di dalam kandungannya cuma satu. Namanya Syed ibn Adam. Salah baca namanya ya. Syed ibn Adam. Nah, itu hamilnya merah katibi, andi kembarannya sendiri. Karena apa? Karena Nabi Syed ini akan mewarisi nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di sulbi atau tulang punggungnya Nabi Adam. Tak kira pernah ngehenting daerah ini kan ya? Akhirnya seperti itu. Nah, ketika Nabi Syed akan mendapatkan nur cahaya baginda Nabi, akhirnya dimuliakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Syed ini di dalam kandungan Siti Hawa katibidon merah, tidak memiliki saudara kembar. Nah, di dalam syariatnya Nabi Adam, ya, anaknya Nabi Adam ini dinikahkan dengan selain satu kandungan. Jadi kembar kan laki bini, kembar laki bini. Ini tak apakah kambing laki bini dalam satu kandungan, tidak. Jadi yang kandungan pertama ya dinikahkan dengan yang kandungan kedua. Kandungan kedua dinikahkan ketiga. Ketiga dinikahkan ke kandungan yang keempat. Seperti itu.
di syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita, dengan cerita. Kemudian langsung ketika mau meninggalnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam mau meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan penerus Nabi Adam yang bernama Nabi Syith alaihissalam menjadi khalifah Nabi Adam alaihissalam. Ketika mau meninggal, Nabi Adam ini memanggil Nabi Syith alaihissalam. Dipanggil, kemudian diucapkan, wahai Syith, wahai Syith, wahai khalifati, wahai penerusku. Katanya Nabi Adam alaihissalam, engkau jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diingatkan jangan sampai bermaksiat. Kemudian di antara wasiatnya lagi apa? Wahai Syekh khalifati, wahai Syekh penerusku, khalifahku, akthir min dzikri Muhammad. Banyak nyebut asma'na Muhammad. Belum banget. Nabi Soro sarang Nabi Adam, anaknya ini Nabi memerintahkan anaknya yang padahal seorang Nabi Soro maksudnya membaca nama Muhammad. Maksudnya apa? Diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi monbian benih Nabi ya jual mahal maca sholawat. Jual mahal. Ini Nabi diperintahkan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jual mahal. Sekolahnya, saya kan ibadah, saya tak sholawat. Siapa mereka kena surga syafaat kanjeng Nabi yang ditambah Nabi yang nama. Tak bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan izin dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patenggi pun guru nabian. Patenggi walina para deui pun guru nabian. Tapi kanjeng Nabi langsung mengucapkan kepada orang tersebut, arwah beri syafaat. Akhirnya beri syafaat kemudian. Tak bisa patenggi pun guru nabian para deui, pak magum patenggi. Muntah ibarengi sareng kanjeng Nabi izin untuk memberikan syafaat kemudian tak kira pernah oleh syafaat. Makanya kunci utama untuk sukses adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal apa nikah kanjeng Nabi itu caranya supaya kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya cukup dah ceceng-ceceng. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris. Ya. Jadi di langit itu ada dua, Nabi Idris sama Nabi Isa. Ya, Nabi Idris sama Nabi Isa. Nah, Nabi Idris ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberhentikan perahunya Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh ini mau berlayar, itu tak bisa guli tak bisa jalan perahunya. Apa yang dibaca? Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, guru ajaran perahu. Kan mul jadi sholawat tak kanjeng Nabi. Tidak ada keistimewaan kecuali kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Nuh tidak bisa berlayar. Kabarlah tak bisa jalan. Baca sholawat, guru bisa jalan. Ketika berhenti, itu berhentinya tepat di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar di api, itu ketika Allah Subhanahu wa taala akan dibakar. Kalian ketika Iok bayangkan ya, ketika dikumpulkan sama Fir'aun kan ya. Ketika Namrud. Ketika dikumpulkan kayu, itu kayu mun ema kumpul salah banget. Bayangkan ya, salah banget. Ketika dibakar, Namrud ini kesusahan untuk
meletakkan Nabi Ibrahim. Akhirnya aku beri petak langsung mendaratnya di tengah. Mendaratnya di tengah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu odina apoi bener sehari dua hari, para seminggu. Tahu odina apoi para seminggu berhari-hari. Berhentinya atau keluarnya Nabi Ibrahim dari lalapan api itu, ya, keluarnya ketika tanggal 10 bulan Muharram, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya naru kuni bardan wa salama. Maka ada beda anak saya sakit, ya, sakit panas, itu disunahkan, dianjurkan untuk membaca ya naru kuni bardan wa salama. Itu malah sakit panas, itu bacakan ya naru kiran Fatihah dulu. Mari kiran Fatihah aulia abakano. Mari itu langsung baca aki sholawat bil qulub, ya kain malah aku tol baca bil qulub. Mari baca bil qulub langsung baca ya naru bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, ya naru kuni bardan wa salama. Mali babar sana kon sakit ini tapi khusus sakit panas malam, sakit panas malam. Nah, kemudian tapi ini bukan aja mendorong dengan panas biasa dibaca gitu di saya kurang. Ya tak apa, kita ada boleh sebentar kan anda. Ya baca itu dah ya, malih beres, malih salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yusuf alaihi salam dari penjara pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangannya Nabi Yakub. Kan Nabi Yakub ini tidak melihat. Ketika makanya di situ di dalam Al-Qur'an diceritakan bahwasanya ketika Nabi Yusuf itu itu kan saudara-saudaranya ibu kalam bekas Nabi Yusuf. Kemudian dicium katanya Nabi Yakub dia ya, karena dia tidak bisa melihat Nabi Yakub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengembalikan penglihatan Nabi Yakub itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Karena tidak bisa melihat itu sebabnya juga karena banyak nangis etina sang Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ini anak yang paling dicintai, anak yang paling disayang sama Nabi Yakub. Ketika mendengar bahwasanya Nabi Yakub ini Nabi Yusuf ini tidak ada, itu akhirnya nangis benar sampai buta, parah sampai. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangan Nabi Yakub di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian ya ini baca kabin tak mana ini langsung lebih ini sampai isyraq. Kemudian pada hari Ashura tanggal 10 bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia. Alam dunia diciptakan tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan hujan dari langit itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian di tanggal 10 tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, itu di antaranya ya. Ini saya tulis bisa ya. Ini saya bisa ya. Beda 16. Tapi mau baca lagi tak kira mana sampai detik ya. Kipulan bodoh cari tanah. Pas bodoh Nabi ini, bodoh sangkian lagi. Bodoh cari tanah, tapi insyaallah ini kafi tidak akan mengurangi barokah untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya terakhir saya ingat lepai kita harus lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tambah malas. Sekarang ini bulan Muharram, bulan pertama di dalam tahun baru Islam. Di dalam tahun Hijriyah ini adalah bulan pertama. Dengan bulan pertama ini
mari kita lebih semangat panggonongku untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggonongku istiqamah untuk membaca sholawat, istiqamah untuk membaca maulid, istiqamah untuk membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atore sama dengan bulan Muharram. Mari bulan Muharram Safar. Mari Safar bulan Rabiul Awal, molapun. Nah, kaniat mulai samangken embian kaniat mun andi rajeke mabeureum molotan nang ibukona. Wah, enten pun beti nih banyak tong ka masjid. Kan kayak gini kebiasaan banyak tong kalangker, banyak tong ka masjid, banyak tong ka nikah, banyak tong. Ada kan banyak tong. Mabeune jumona. Tak usah dirajakan. Muncul tegak merah anggota hadrama lolong. Tak apa-apa. Ngijak lompai belum jenggi ya. Hadrama nama lolong. Muncul tegak kalemat sapolo. Tak apa-apa. Mabeune maulid tengi jombok nambian. Sobat apa? Sobat muncul kanjeng Nabi untuk hadir ke jombok nambian. Pun jombok nambian era bui sareng kanjeng Nabi, insyaallah jombok nambian hebat di jombok seterus oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terona manten. Kamu mulai montero pakompol besena sambil. Seberak terona malolo. Mabodo maulid anu be ulo bese tak ada banyak. Ngi moncong kale majoko. Sena kuadra belum penuh. Kale makan pasti boleh. Kale mah beri pun 1.000 joko. Tak beli benton. Saya penting mah udah mau deh. Dicorek-corek helu berasa 1.000. Ya. Sambil beri berkatan apa meliaki bebek apa ajung guring kembali corek-corek helu kebingan jenah dimasak corek namanya. Ya, kalian mulai samangken bulan niat mabodo maulid. Mun besen agak pada banyak, mungkin muncul kali masa bolo cukup pun. Tak kau tu muncul takar sakampung mabodo maulid tidak diwajibkan muncul harus lebih dari 50 orang. Enten harus keangkat namanya, enten harus muncul mubaligh, enten harus muncul kiai, enten harus muncul habaib. Ini kan ada tanda tanya. Anak babe, biar noni, sanon tompian solawat nih kan, muncul mesera. Kanjeng di mana lagu ada mau nambian. Sebudah kini yang kitab, nih kan, monset tong bangajian, era bui sarang kompoyan minan, yaitu para habaib, zuriatul Rasulillah. Kanjeng Nabi dapat dipastikan lebih cepat datang. Nih kan, contohnya nih kan, mon bian samanggen bian. Tepak bodoh nange sabur. Iya, tepak malam dulu. Pas boleh telepon, komboy apa nama boleh ada di bentuk kira-kira dia. Ki alam du boleh, nama langsung boleh. Langsung boleh. Aku punya nikah. Kanjeng Nabi ketika neng, komboy yang toraku langsung era bui. Sarang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak wajib, tak wajib. Saya penting mabodo maulid tak sewajib. Sampai dia tak mabodo maulid. Man karek kastanan dia pakai dengan akhirat. Mun sampai pakai dengan akhirat, apa kisah kanjeng Nabi, kemudian dia tak jadi sareng kanjeng Nabi. Dalam buat dengan jombok nama tak pernah mabodo maulid. Jawaban apa pian? Tadi ya Rasulullah, tak ada omongan. Pas kanjeng Nabi langsung mana? Kan kalimat cukup bisa seberi dua. Nyautan apa dia? Tak todus. Pas biar nyonya syafaat kanjeng Nabi. Kira-kira mana ini? Kira-kira biar cerai. Mabodo molotan di perhitungan. Tapi kau tuh gaya sebagaimana konsepku disebut kita kemudian bahwasanya mabodo maulid cek taker tantau tanbes sek pon. Biar mun awtana kok tak mabodo maulid. Kenapa be? Orang mata oleh awtan betak ke maulid bende tak oleh. Takut nabian pas tak bisa nyerai, mon tak bisa nyerai, pakai salah lagi neka maulid tak? Tapi lebih mungkin, salonto, coba biar awtan 1 juta. Pas mereka nikah oleh sebulan, tak kini orangnya. Ada majer, pas biar kata paan tak ada kubesek, pas langsung boncak, kas angko
kok mau udah maulid. Pasti nggak ketika. Coba tak mau udah maulid kan kok tangiran di otak. Akhirnya seisa lagi serah maulid tak. Pas kemudian nyala lagi maulid berarti kemudian nyala lagi lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh nggak ketika hati ini akhirat tak kira oleh syafaat kanjeng Nabi makanya dengan tembian cetai menyantai si utang kabunya entah pula masuk harta kepada kanjeng Nabi masuk harta kepada kanjeng Nabi oleh kemamanya utang kepada kanjeng Nabi empon mata biar dibesek mata dah kepada kanjeng Nabi oleh tapi biar tak dibesek utang kemamanya kepada kanjeng Nabi empon takut Nabi yang tak bisa nyerah tebek mula lako nyaman beb anak lako nyaman kisah mangken oleh dua yang pas matekat bisa nyerah cek nyaman biar empon cek ngalak nyaman saya penting biar bener rezeki mama udah maulid tadi rezeki makom baru mulai samangken baik gak sama gula makom baru mulai samangken kebai maulid rezeki biar nanti modal untuk mabodo molok tadi jomok nah betul udah mungkin insyaallah boleh mabodo maulidan ada merah maulidan banyak maulidan tapi biar berusaha mabodo dengan jomok nanti untuk mengadakan maulid sampai malas untuk mabodo maulid insyaallah kalau moga kita akan oleh pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kalau moga kita akan dibaca dengan akhirat ila qawli umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau moga kalau berbarokah kanjeng Nabi kalau berbarokah pembacaan selawat kalau berbarokah